Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, bacaan Injil diambil dari Lukas, bab 11, ayat 47 sampai dengan 54. Sebelum mendengarkan Injil dan renungan harian Katolik ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat karunia-Mu yang sungguh agung. Kami merasakan perlindungan-Mu sepanjang hidup ini. Perkenankanlah kami belajar dengan sungguh dari sabda-Mu, bahwa menjadi sesama itu membutuhkan sikap rendah hati untuk mencintainya. Maka, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sabda yang sungguh menuntun hidup kami dan menjadi sumber kebijaksanaan dalam diri kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kecaman terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi bagian pengajaran kepada para rasul, bahwa untuk menjadi murid Tuhan itu tidak meniru sikap atau tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa demikian? Karena ajaran Yesus itu bersifat menyelamatkan dan berdasarkan kasih. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi menyatakan apa yang disabdakannya. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu
hanya bisa berkata-kata tanpa menyentuh perintah yang sudah diberikan kepada para pengikut mereka. Yesus menjadi pelayan, sementara mereka berusaha untuk memegahkan diri dengan memamerkan ritual-ritual dengan doa yang panjang-panjang. Yesus mengajarkan kehendak Allah, sementara mereka menghalangi kehendak Allah. Mereka menghalangi orang berbuat baik pada hari Sabat. Padahal kebaikan itu tiada batasan hari. Yesus lebih menekankan kedalaman rohani, sementara mereka memikirkan hal-hal lahiriah, memikirkan hukum secara harafiah. Inilah sosok Yesus yang tidak mau tinggal diam menyaksikan penyesatan ajaran dari ahli-ahli Taurat dan sikap orang-orang Farisi yang merendahkan orang lain, sementara Yesus merangkul semua. Bagi kita umat beriman, semoga kita bisa meneladani kebaikan Yesus yang terbuka bagi semua orang dan belajar mengasihi. Kasih adalah sekolah kehidupan yang menyempurnakan kebaikan kita. Dalam rutinitas dan tugas kita masing-masing, kita dituntut untuk mengembangkan kasih, bukan sekedar mengingat ajaran Yesus, tetapi menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata menolong orang, tidak membenci orang, dan mendoakan orang lain. Semoga Tuhan memberkati.